Sudah dapat foto saya sama Dimas? Terlalu cepat, Pak. Hari ini kita akan mengupas sebuah film yang wajib ditonton setiap anak bangsa. Film Jenderal Sudirman bukan hanya sekedar tontonan, tapi sebuah pengingat betapa mahal harga kemerdekaan yang kita nikmati. Ini adalah kisah tentang seorang jenderal yang memilih untuk memimpin perang gerilya di hutan, di atas tandu, demi satu tujuan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita selami kisahnya bersama-sama. Film diawali memperlihatkan di ruang pemungutan suara dalam pemilihan pemimpin perjuangan kemerdekaan pasca proklamasi 1945, dan terpilihlah Sudirman dengan suara yang terbanyak sebagai Jenderal Panglima. Pasca terpilihnya Jenderal Sudirman, seorang Perdana Menteri, Sultan Syahrir, tidak menyetujui karena Sudirman adalah seseorang yang lahir dari satuan peta. Yang diketahui, peta adalah bentukan penjajah Jepang, dan beliau dengan tegas mengatakan bahwa semua yang berkolaborasi dengan Jepang harus dibekukan. Negara ini akan menjadi negara fasis Jepang. Merdeka 100. Kemudian scene beralih pada acara konferensi dari berbagai partai yang dipimpin oleh Tan Malaka menyerukan kemerdekaan 100%. Dan tidak ada lagi perundingan-perundingan dengan pihak asing, namun harus menggunakan perjuangan dan perlawanan secara fisik dengan penjajah. Mendengar itu, Sudirman tidak sepakat jika harus melawan keputusan pemerintah yang lebih mengedepankan diplomasi dengan asing. Karena dirinya adalah tentara, maka akan mendukung semua keputusan pemerintah. Dan jika Tan Malaka punya cara lain untuk itu, maka Sudirman mempersilahkan. Malah membuat kemunduran. Saya tidak sepakat, Tuan. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Tatkala negara Indonesia merdeka. Sementara itu, Jenderal Sudirman bertemu dengan Soekarno dan dengan tegas akan mengambil alih kebijakan sendiri dan melakukan perjuangan kemerdekaan tidak dengan diplomasi saja, juga bukan dengan kekerasan fisik seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka. Jenderal Sudirman akan memilih cara yang lebih tepat secara bertahap, menjadi tentara sejati dan bukan menjadi alat politik. Kita akan mendukung perjuangannya Tan Malaka. Dan kita tetap berjuang sebagaimana kewajiban tentara. Bapak-bapak ini dari mana? Ada keperluan apa? Di suatu malam, datanglah rombongan tentara yang akan membawa paksa Perdana Menteri Sultan Syahrir. Yang akhirnya Soekarno dan Sudirman disidang atas dakwaan bertanggung jawab atas penculikan Sultan Syahrir dan dianggap akan melakukan kudeta pemerintah. Jenderal Sudirman dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan selalu setia dengan pemerintah dan tidak akan melakukan kudeta kabinet Syahrir. Dan tentara saat itulah tidak satu komando namun ada perpecahan, sehingga penculikan Sultan Syahrir yang dilakukan tentara sangat jelas adanya pasukan tentara yang menyimpang. Tentara kita belum padu di hal maklumat pembubaran kabinet Syahrir. Tidak terbesit sedikit pun di kepala saya untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang Isi surat itu adalah pembatalan perjanjian Renville secara sepihak oleh Belanda. Di suatu malam, Supomo menerima sambungan telepon dari Kolonel Sujono yang mengabarkan bahwa adanya pembatalan atas perjanjian Renville secara sepihak oleh penjajah dan Jogja akan diserang. Mendengar itu, Supomo sangat kecewa dan langsung memberikan mandat untuk mengabarkan hal tersebut ke Jogja, supaya mereka di sana bersiap-siap menghadapi serangan. Perjanjian Renville adalah kesepakatan diplomatik antara Indonesia dan Belanda yang terjadi dari 8 Desember 47 hingga 17 Januari 48 di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara PBB untuk menyelesaikan sengketa setelah perjanjian Linggarjati.
Namun, perjanjian ini justru sangat merugikan Indonesia dengan memperkecil wilayah kekuasaannya menjadi hanya sebatas Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Sumatera, serta mengharuskan TNI untuk mundur dari wilayah lain. Mr. Sherman, you are holding Hatta's letter back on purpose. You don't have proof. It will always belong to the Dutch. You wake up, Sherman. The whole... Suasana pun sangat tegang. Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan agresi militer Belanda kedua. Mereka mengincar Yogyakarta yang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Suasana kacau dan mencekam. Pesawat-pesawat Belanda membombardir kota tanpa henti. Ledakan keras terdengar di mana-mana. Hal ini menciptakan kepanikan di kalangan warga sipil dan militer. Keadaan menjadi sangat genting. Ini latihan ya? Mana? Tuh. Tidak ada apa-apa. Sekarang dengan baik, jangan suruh dia keluar. Baik. Baiklah. Satu, kita telah diserang. Pasukan darat Belanda bergerak dengan cepat. Mereka menduduki di berbagai tempat penting. Tujuan mereka jelas, menangkap para pemimpin negara dan mengakhiri perlawanan. Mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Presiden. Saya Dan benar saja, para pemimpin bangsa berhasil ditangkap. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan beberapa tokoh penting lainnya diasingkan. Belanda mengumumkan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Namun, di tengah keputusasaan ini, seorang pahlawan muncul. Dia adalah Jenderal Sudirman. Meskipun dalam kondisi sakit parah, ia menolak untuk menyerah. Ia tidak mau tunduk pada Belanda. Kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Nah, untuk Indonesia, Soekarno tidak takut untuk mati. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, Is hij al gevangen genomen? Was hij niet in De hoofdstad strijders hebben we in de hand. Het is voorbij met de... is reeds gevlucht. Niemand weet waarheen. Het is zeer gevaarlijk. Saya permisi ke dalam. Jenderal Sudirman segera mengambil keputusan yang berani. Ia memerintahkan pasukannya untuk keluar dari kota. Strategi baru pun dimulai. Mereka akan melakukan perang gerilya di hutan dan pedesaan. Sudirman memimpin dari tandu. Ia tak mampu berjalan, namun semangatnya tak pernah padam. Ini adalah simbol keteguhan. Ia membuktikan bahwa fisik yang lemah tidak menghalangi tekad kuat. Yang hanya mengandalkan Perjalanan gerilya dimulai. Sudirman dan pasukannya menembus hutan lebat. Mereka menghadapi alam yang tidak ramah, seperti hujan deras dan jalanan yang berlumpur. Namun mereka terus akan maju. Para prajuritnya sangat setia. Mereka saling membantu. Mereka menggendong Sudirman dan membawa perbekalan seadanya. Kekompakan ini menjadi kunci kelangsungan hidup mereka di tengah hutan.
Kekurangan makanan menjadi masalah utama. Pasukan harus mengandalkan apapun yang mereka temukan di hutan. Kelaparan seringkali menguji ketahanan fisik dan mental mereka. Ini siap. Infanteri Panpik. Saya pikir Kediri aman. Penyakit juga mengancam. Sudirman sendiri terus berjuang melawan tuberkulosisnya. Seringkali ia batuk darah. Namun, ia menyembunyikan rasa sakitnya agar tidak melemahkan moral pasukan. Film ini menunjukkan betapa sulitnya menjaga semangat di tengah penderitaan. Banyak adegan yang memperlihatkan kelelahan, tapi Sudirman selalu memberikan motivasi dan harapan. Dan pasukan. Perjalanan ini penuh tantangan. Mereka harus menghindari patroli Belanda yang selalu mengintai. Seringkali mereka bersembunyi dalam gua atau desa-desa terpencil yang tersembunyi. Pengkhianatan pun terjadi. Beberapa warga pribumi yang pro-Belanda mencoba membocorkan lokasi Sudirman. Hal ini membuat pasukan harus lebih waspada. Kepercayaan menjadi barang yang sangat mahal. Tidak perlu minta maaf, Ananda. Ananda, Siap, Jenderal. saya ingin melanjutkan. Pak D. Siapa mereka itu, Bu? Namun, banyak juga rakyat yang tulus untuk membantu. Mereka memberikan makanan dan tempat persembunyian. Mereka percaya bahwa perjuangan Sudirman adalah perjuangan untuk kemerdekaan bangsa. Terima kasih. Siapa mereka itu, Pak? Mereka itu sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi, Pak. Bapak sebaiknya segera mengungsi dari sini. Permisi, Pak. Iya, selamat jalan. Kapsani, Jenderal Sudirman mengajarkan pentingnya kesabaran. Ia tidak pernah terburu-buru. Setiap langkah strategis dipikirkan dengan matang. Dia tahu bahwa perang ini adalah maraton, bukan lari cepat. Kita harus segera melanjut. pasukan. Semua dipersiapkan. Lapor, Kapten. Kediri sudah diluluhlantahkan oleh pesawat-pesawat Belanda. Lapor, Jenderal. Kediri sudah diluluhlantahkan oleh bom pesawat-pesawat Belanda. Ya tidak mungkin. Kita serang Kediri! Pasukan bergerak kembali.
kita tidak tahu. Mereka mengakunya gerilyawan. En vluchten dan het bos in. Ze zijn overal. Vernietig alle bossen en dorpen. Bruggen. We moeten ons terugtrekken. Dan ga ik zelf op jacht naar Sudirman. Dat moet u zelf weten. God. Siap. Saya beritahu yang lain. Dengan amunisi yang serba terbatas, Pasukan. Perlawanan gerilya yang sporadis mulai memberikan hasil. Serangan mendadak mereka membuat pasukan Belanda kewalahan. Logistik Belanda terkuras habis untuk mengejar Sudirman. Belanda frustasi, mereka tidak menemukan Sudirman yang mereka kira sudah lumpuh. Gerilya yang tak kenal lelah ini membuat mereka merasa bahwa perang ini tidak akan pernah berakhir. Nung. Mana dok? Masih kuat? Masih. Loh. Anu mana? sepertinya tadi di belakang, Kapten. Siap. Halo. Ini kok malah kecantolnya di mana? Dunia internasional mulai menyoroti agresi militer Belanda ini. Tekanan politik dari PBB dan negara lain semakin kuat. Aksi Belanda dianggap tidak etis dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Perjuangan Sudirman menjadi simbol perlawanan. Ia membuktikan bahwa sebuah bangsa tidak bisa ditaklukkan hanya dengan senjata. Semangat juang rakyat jauh lebih kuat. Pada akhirnya, Belanda tak punya pilihan lain. Mereka terpaksa kembali ke meja perundingan. Mereka menyadari bahwa perang ini tidak bisa mereka menangkan dengan cara militer. Konferensi meja bundar pun diselenggarakan. Hasilnya, Belanda setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia secara Dan resmi had je ze diakui kunnen oleh overtuigen dunia dat wij onze internasional. pelotons niet zouden terugtrekken. Slechts zijn er nog enkele veiligheidsstrijders die wij gaan elimineren. Koningshuis, hoe is het nu mogelijk om de pelotons terug te trekken? Dat kan niet! Jij had deze orde... Spoor, mijn vriend. Ik heb al een brief gestuurd aan koningin Juliana. Ik zal mij terug... Dengan begitu alot, Muhammad Hatta sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta. Nomor 9 juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan Rumroyen adalah sama menjaga keamanan. Sudirman dan pasukannya pun kembali ke Jogja. Ia disambut sebagai pahlawan sejati. Perjalanan gerilya yang penuh penderitaan akhirnya membawa kemenangan besar bagi bangsa Indonesia. Dan sudah jelas, mereka mengakui bahwa tentara nasional kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Maaf Pak, yang normal Pak. Orang yang berkhianat sementara utusan kita di PBB memutuskan
Kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. Pak Ade, kita harus terus perang. Saya dan Pak mempunyai 3 perenungan. Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Yang kedua, penyelesaian pertikaian antara Belanda. Yang ketiga, bagaimana cara? Sudah jelas kita akan tetap berperang. Tentara nasional yang bermartabat dan akan terus memperjuangkan. Salah. Sungguh berat keputusan yang harus diambil. Film ini ditutup dengan adegan Sudirman yang kembali. Meskipun tubuhnya lemah, tatapannya penuh kemenangan. Ia telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Dimas. Sudah dapat foto saya sama Dimas? Terlalu cepat, Pak. Saya serahkan pemerintahan militer. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tetangga. Film ini adalah kisah tentang ketabahan, pengorbanan, dan keyakinan. Jenderal Sudirman mengajarkan kita bahwa semangat juang dan cinta tanah air adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Itulah kisah luar biasa dari film Jenderal Sudirman, kisah yang bukan hanya tentang perang, tapi juga tentang harga sebuah kemerdekaan. Kita melihat bagaimana para pahlawan berjuang, bukan hanya dengan senjata, tapi dengan nyawa, keringat, dan pengorbanan yang tak terhitung. Mereka berjuang agar kita hari ini bisa hidup bebas, berkarya, dan bermimpi. Sekarang giliran kita. Tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan yang mereka wariskan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja keras, menghargai perbedaan, dan terus berinovasi. Mari kita jadikan Indonesia lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Dan jangan biarkan korupsi hidup dan merajalela di negeri ini. Jangan biarkan pengkhianat NKRI ada di negara tercinta ini. Karena kemerdekaan bukan hanya titik akhir, tapi awal dari sebuah perjuangan baru. Mari kita teruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam hormat untuk para pahlawan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tentara kita belum padu di hal maklumat pembubaran Kabinet Syahrir. Tidak terbesit sedikit pun di kepala saya. Isi surat itu adalah pembatalan perjanjian Renville secara sepihak oleh